warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghudwatun fi sabilillah rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, alim ulama yang kami muliakan, tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita berada di tempat yang mulia di permukaan bumi. Nabi SAW beritahu bahwasanya tempat yang paling dicintai Allah di dunia ini yaitu masjid-masjid atau mushola. Sebaliknya tempat yang paling dibenci Allah yaitu pasar-pasar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan masjid atau mushola ini adalah rumahnya Allah. Maka orang-orang yang datang ke masjid atau mushola ini hakikatnya adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita mau bertamu ke rumah gubernur, maka kita mesti buat janji. Kemudian didaftar sama petugasnya. Kemudian dilihat kepentingannya. Kalau kira-kira kepentingannya ini nggak mesti harus ketemu gubernur, ya ditolak. Nggak mesti daftar, boleh ketemu dengan Pak Gubernur. Maka orang-orang yang bisa menemui Pak Gubernur ini orang pilihan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang terpilih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki para raja-raja di dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan para raja di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan rezeki para raja. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mencabut kerajaan para raja di dunia ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini tanda sayang Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nabi SAW sabdakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan diberikan kepahaman agama. Maka seorang hamba ini akan memudahkan, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini bukannya karena kesehatan kita. Duduknya kita ini di sini di rumahnya Allah bukan semata-mata karena rumah kita dekat dengan masjid atau mushola. Duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena kendaraan kita yang menghantar. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang hartanya lebih banyak, rumahnya lebih dekat daripada masjid atau mushola, lebih sehat daripada kita, tapi belum Allah Subhanahu wa taala dudukan di tempat yang mulia. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang besar ini maka patut kita syukuri. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Sebaliknya, apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka kata Allah azabnya sangat pedih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan kita di tempat yang mulia. Maka kalau kita mau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa istiqomah memakmurkan umum Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita, yaitu nikmat iman. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan iman. Dikatakan hari ini penduduk di dunia ini kurang lebih 7 miliar. Yang baru beriman kepada Allah kurang lebih 1 miliar. Sisanya 5 miliar lebih ini belum lagi beriman kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman hidupnya di dunia ini menunggu. Menunggu apa? Menunggu akan dijadikan raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, kehidupan di dunia menunggu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang anak nabi, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan iman, tidak dapat iman. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam punya anak, ada 3 orang anak. Satu anaknya ini yang bernama Kan'an sampai matinya tidak beriman kepada Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam hari-hari jumpa manusia, kenalkan manusia kepada Allah, ajak manusia beriman kepada Allah. 950 tahun anaknya sendiri ini enggak Allah Subhanahu wa taala beriman. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang istri Nabi kalau enggak Allah Subhanahu wa taala berikan iman, tidak dapat iman.
sebagaimana istri Nabi Lut alaihissalam. Suaminya seorang nabi, hari-hari jumpa manusia, dakwakan iman, dakwakan agama, menyuruh manusia beriman kepada Allah. Tapi istrinya sampai matinya tidak dapat iman, tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang paman Nabi, paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, paman seorang Nabi, keponakannya yaitu baginda Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi, sehingga dikatakan adanya dunia ini karena mau diadakan baginda Nabi SAW. Dikatakan adanya alam semesta ini karena nur baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat ilham bahwasanya dia pernah melihat di surga ada nama Allah, di sebelahnya ada nama Muhammad. Maka doa kepada Allah, ya Allah, dengan perantaraan Muhammad, ya Allah ampunilah saya. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka ditanya, ya Adam, tahukah engkau siapa Muhammad? Maka kata Adam, hanya engkau ya tahu ya Allah. Kata Allah, Muhammad adalah keturunan engkau. Tidaklah kuciptakan dunia ini karena aku akan menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, pimpinan para nabi, memohon kepada Allah supaya pamannya dapat hidayah, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita mungkin enggak pernah namanya doa mohon hidayah. Ketika kita lahir, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan iman. Jauh dari generasi kenabian, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi iman. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan nilai seorang beriman ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sehingga dikatakan seandainya di dunia ini sudah nggak ada orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan kiamatkan dunia ini. Selagi ada orang beriman masih mengucapkan Allah, Allah, walaupun satu orang, maka dunia ini nggak akan Allah kiamatkan. Secanggih apapun teknologi, semegah apapun gedung-gedung bertingkat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah tidak ada orang yang beriman, maka dunia ini Allah hancurkan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya orang-orang kafir ini numpang hidup di dunia ini, numpang hidup sama orang-orang beriman. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan, ciptakan tempat kebahagiaannya. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan berbeda-beda.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan ikan, Allah letakkan kebahagiaan ikan manakala ikan ini di dalam air. Kalau ikan ini coba-coba keluar dari air, maka yang didapat kesengsaraan, kebinasaan. Jangankan keluar dari air, airnya sedikit saja, maka ini akan mengurangi kebahagiaan si ikan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan cacing. Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan cacing ada dalam tanah. Selagi cacing ini berada dalam tanah, maka dia akan bahagia. Ada cacing coba-coba keluar dari tanah, maka dia akan sengsara. Jalan di aspal di siang hari dalam keadaan panas, mati kepanasan. Keluar dari tanah, dilihat ayam, dimakan ayam, binas. Hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga letakkan kebahagiaan manusia, yaitu di mana? Yaitu dalam amal agama secara sempurna. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, maka ketetapan Allah tidak berubah, bahwasanya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia, manakala dia ini mau mengamalkan agama secara sempurna, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bahagia dunia yang sementara sampai akhirat yang selama-lamanya. Orang kaya mau taat kepada Allah, maka dia akan bahagia. Orang miskin mau taat kepada Allah, dia juga akan bahagia. Raja-raja mau taat kepada Allah, dia akan bahagia. Rakyat biasa mau taat kepada Allah, dia juga akan bahagia. Hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada kisah mereka-mereka yang sudah dicatat oleh Allah gagal dalam kehidupannya di dunia. Artinya apa? Dia tidak mengamalkan agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala laknat, hidupnya susah, binasa, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Ada seorang raja bernama Fir'aun, punya kerajaan. Wilayah kerajaannya 2/3 dunia. Berkuasa 7 generasi, 350 tahun. Saking takut rakyatnya kepada Fir'aun, kalau kata Fir'aun, kamu lompat dari atas gedung, maka dia langsung lompat dari atas gedung. Lebih takut kepada Fir'aun daripada takut mati. Hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Fir'aun ini tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam hantar kepada Fir'aun, menyeru kepada Fir'aun untuk beriman kepada Allah, maka Fir'aun tidak mau beriman. Bahkan Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka akhir kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan, tenggelam di lautan dan bala tentaranya, binasa di dunia, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ada orang kaya namanya Qarun, juga di zaman Nabi Musa alaihissalam, punya harta kekayaan yang banyak, gudang-gudang kekayaan yang banyak, sehingga jangankan isi gudang kekayaan, kuncinya saja saking banyaknya ini hanya bisa diangkut 7-8 ekor unta. Saking banyaknya hartanya Qarun, kalau hari ini kita gali-gali tanah, ketemu harta, nggak ada punya siapa-siapa, maka kita akan bilang ini harta Qarun. Hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun dikisahkan dalam Al-Quran adalah orang yang gagal, karena dia tidak mau beriman kepada Musa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Musa memerintahkan kepada Qarun untuk membayar zakat, dia tidak mau bayar zakat. Bahkan Nabi Musa difitnah telah berzina, maka entahlah akhir kehidupannya si Qarun, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan, ditenggelamkan dalam tanah beserta pengikutnya, beserta harta-hartanya. Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh. Meskipun dia punya kerajaan, meskipun dia punya kekuasaan, meskipun dia punya harta yang banyak, tapi manakala tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala hinakan, nanti di akhirat masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Hari namanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah orang kaya yang sukses, raja yang sukses, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja, seorang nabi, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka Nabi Sulaiman ini menjadi kekasih Allah. Akhir kehidupannya dia bahagia, dalam kehidupannya dia bahagia, nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kaum-kaum manakala dia mau taat kepada Allah, maka dia akan dimuliakan. Manakala dia ingkar kepada Allah, gak mau taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hari ini diri kita apabila mau bahagia, ingin sukses dunia sampai akhirat, maka kita amalkan agama ini secara sempurna. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usaha untuk bagaimana wujud agama dalam yang sempurna ada dalam kehidupan kita, yaitu dengan usahanya para nabi. Ketika baginda Nabi SAW belum diangkat menjadi nabi, nabi ini adalah baginda Muhammad adalah orang yang suci. Ketika dia masih kecil, maka dadanya telah dibelah oleh malaikat, maka dibersihkan hatinya. Di dunia orang sucinya sudah ada, tapi alhamdulillah ini tidak bisa merubah keadaan pada waktu itu di Mekah Madinah. Orang saling bunuh, orang minum khamar, mabuk-mabukan.
Kalau orang mabuk-mabukan pada waktu itu saking jahiliyahnya, maka tengkorak kepala manusia ini jadi gelasnya. Kemudian orang tawaf di sekitar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Di sekitar Ka'bah 360 berhala sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Tiap hari ganti berhala untuk disembah. Orang sucinya sudah ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak rubah keadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hidayah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, kemudian buat usaha Nabi, yaitu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah, dan khidmat. Nabi SAW buat dakwah ketika diangkat jadi nabi. Dia jumpai istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ajak beriman kepada Allah, maka istrinya dapat hidayah. Kemudian baginda Nabi SAW temui sahabatnya Abu Bakar, ajak masuk Islam, maka Abu Bakar tidak. Kemudian baginda Nabi SAW temui sepupunya yaitu Ali radhiyallahu anhu, maka Ali dapat hidayah. Ketika ada usaha Nabi dakwah dihidupkan, maka satu persatu orang dapat hidayah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, maka tanya kepada Nabi, ya Nabiullah, sekarang saya sudah masuk Islam, apa kerja saya? Maka kata Nabi SAW, kau kerjakan apa yang aku kerjakan. Artinya apa? Ajak manusia beriman kepada Allah. Maka hari itu juga Abu Bakar jumpai kawan-kawannya, jumpai saudara-saudaranya. 4 orang masuk Islam. Besoknya jumpai lagi kawan-kawannya, jumpai saudara-saudaranya, 5 orang masuk Islam. 2 hari 9 orang masuk Islam. Abu Bakar belum punya ilmu sholat, belum punya ilmu zakat dan lain sebagainya, tapi sudah diperintahkan oleh Nabi untuk dakwah. Kata ulama mentala, hari ini ada orang katakan bahwasanya gimana mau dakwah kalau nggak punya ilmu. Maka contoh Abu Bakar belum punya ilmu apa-apa, Nabi SAW perintahkan untuk dakwah. Bahkan Nabi SAW sabdakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau 1 ayat. Hari ini kita sudah hafal Al-Fatihah 7 ayat. Lebih lagi kita mesti ada tanggung jawab dakwah, mengajak tetangga kita, mengajak istri kita, keluarga kita, anak kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha yang kedua yaitu usaha Nabi, yaitu ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebelum dia ini masuk Islam, asbab ta'lim yang dibuat oleh adiknya Fatimah radhiyallahu anha. Maka ketika orang banyak masuk Islam, asbab dakwahnya baginda Nabi SAW dan para sahabat, maka orang-orang kafir Quraisy maka telah bermusyawarah, ini Nabi Muhammad nggak bisa dihentikan lagi. Maka mereka musyawarah untuk membunuh Nabi SAW. Na'udzubillah. Maka Umar radhiyallahu yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir, maka dia telah tunjuk tangan, saya siap untuk datangi Muhammad. Bawa pedang menuju rumah baginda Nabi SAW. Di tengah perjalanan
jumpa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mau kemana? Kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya akan jumpai Muhammad, akan saya bunuh. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hadapi saya dulu, saya juga udah beriman. Ketika akan mau bertengkar, maka Sa'ad bin Abi Waqqas katakan, sesungguhnya adik kamu juga sudah beriman. Marah Umar mendengar keluarganya sudah ada yang beriman, ikut ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dia telah datangi rumah adiknya Fatimah. Pada saat itu Fatimah radhiyallahu anha ini sedang buat taklim, membacakan ayat Al-Quran, yang lainnya mendengarkan. Suaminya dan ada seorang sahabat. Singkat cerita, ketika Umar telah mendobrak pintu rumah adiknya, kemudian dia pukuli adik iparnya, dia pukuli adiknya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah kepada Umar. Maka Umar melihat mushaf Quran, kemudian dia dapat hidayah. Tadinya awalnya mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbab taklim yang dibuat oleh adiknya, maka Umar ini Allah Subhanahu berikan hidayah. Maka yang taala kemudian yang ketiga yaitu usaha Nabi, yaitu zikir ibadah. Sebagaimana Hindun, seorang musuh Islam, maka ketika perang Uhud, maka dia telah bunuh ini paman Nabi SAW bernama Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian Hamzah bukan hanya dibunuh saja, bahkan ini perutnya dibuka, isi dalam perutnya dimakan, saking bencinya sama Hamzah. Karena apa? Ketika perang Badar sebelumnya, maka Hamzah telah membunuh keluarga dari Hind. Maka pada saat itu Nabi SAW melihat jenazah Hamzah ini sangat sedih. Kelakuan ini perbuatan Hindu. Ketika foto Mekah, Islam pada itu jaya, Mekah bisa dikuasai orang Islam, maka Hindu katakan binasa saya. Sekarang Mekah sudah dikuasai orang Islam, maka orang Islam ini akan berdoa kepada Tuhannya, akan membinasakan saya. Maka dia telah melihat orang-orang Islam telah berdoa, beribadah depan Ka'bah, maka dia telah mendengar bahwasanya doanya orang Islam ini bukan kebinasan bagi dia, tapi hidayah bagi Hindu. Ya Allah, berikan hidayah pada dia. Sebab ibadahnya orang Islam, maka Hindu yang tadinya musuh Islam, maka masuk Islam, dapat hidayah. Nah, ya. Kemudian khidmat juga, yaitu Bilal radhiyallahu anhu. Ini sebab masuk Islam dari khidmat atau pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah-jamaah yang bergerak seperti ini, ada yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan dalam rangka untuk menghidupkan usaha Nabi. Bagaimana di kampung kita ini, di masjid kita ini hidup usaha 4 perkara ini. Supaya apa? Ini memancing hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita juga supaya apa? Nanti kami ketika pulang ke rumah bisa menghidupkan usaha Nabi di tempat kami, di musola, di masjid kami, kemudian di rumah kami. Di mana-mana tempat dibuat usaha agama, makanya akan memancing hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami kita ngajak bapak-bapak yang ada di sini untuk sama-sama meluangkan waktu untuk bagaimana kita belajar usaha Nabi. Karena karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi enggak akan diturunkan lagi, urusan apapun keadaan umat ini, maka Allah enggak akan turunkan Nabi, tapi tugas dakwah yang dulu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi ini telah diwariskan kepada umat akhir zaman. Sehingga umat akhir zaman ini dikatakan umat terbaik
diharamkan surga dimasuki para nabi sebelum Nabi SAW masuk dalam surga, dan diharamkan surga dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umat akhir zaman ini masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kita punya tugas yang mulia, yaitu tugas yang dulu dimiliki para nabi, yaitu tugas dakwah. Ini jadi yang saya sampaikan. Apabila ada benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada kesalahan datang dari saya kepada Allah pun, pada beberapa mohon maaf. Untuk semuanya majelis kita tutup dan buka majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi